Assalamualaikum, yo, balik lagi bareng gua Alif Tombol Power. Seperti biasa, di awal bulan gini gue paling seneng dah bikin konten tentang bocoran HP-HP terbaru yang bentar lagi bakalan rilis ke Indonesia der. Nah, tapi di bocoran kali ini tuh HP-nya punya spek yang dewa banget alias kelas flagship terbaru edisi jelang akhir tahun 2025 dan juga udah pada pakai skor Antutu terbaru versi 11 ya der. Penasarin? Lagasin 7 HP spek dewa yang bakal sebentar lagi rilis versi Tombol Power. Xiaomi bakal skip seri Xiaomi 16 dan bakal langsung loncat ngerilis Xiaomi 17 nih der. Mungkin lu udah pada kagak asing ya sama HP Xiaomi 17 Pro dan Xiaomi 17 Pro Max yang hadir ngebawa inovasi desain unik dengan layar yang lumayan gede di bagian belakang yang juga bisa dipakai buat main game klasik. Kalau lu penasarin sama detailnya, lu lihat aja tuh review lengkapnya di channel Om Diarkom ya. Tapi sungguh sangat disayangkan ternyata Xiaomi 17 Pro maupun Xiaomi 17 Pro Max itu kabarnya kagak bakalan masuk ke Indonesia. Nah, Xiaomi 17 series yang bakal masuk Indonesia saat ini, gue baru dapat info cuma yang varian Xiaomi 17 reguler doang. Ada juga sih beberapa info yang bilang kalau Xiaomi 17 Ultra juga bakal masuk Indonesia. Tapi karena infonya ini masih simpang siur, jadi gue masukin yang fix aja ya, yaitu Xiaomi 17 reguler ini. Nah, Xiaomi 17 reguler ini tuh juga bakal hadir dengan spek yang buas banget der. Untuk sektor performa dia tuh bakal pakai chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 berfabrikasi 3 nanometer dan GPU Monster Adreno 840. Untuk varian memori kemungkinan Xiaomi 17 reguler ini bakal ngebawa varian RAM 12 atau 16 GB LPDDR5X dan memori internal 256 GB atau 512 GB bertipe UFS 4.1. Karena ngebawa spek segila itu, Xiaomi 17 reguler ini pas dites pakai Antutu terbaru versi 11, skornya tuh tembus di angka 3,4 jutaan poin, yang mana ini HP termasuk top tier Antutu versi 11 saat ini ya der. Soal desain, Xiaomi 17 ini nantinya bakal bisa dibilang HP compact karena selain hadir ngebawa dimensi panjang 151,1 dikali lebar 71,8 dan ketebalan 8,1 mili, Xiaomi 17 ini bakal pakai layar berukuran 6,3 inci dengan panel LTPO AMOLED beresolusi 1.5K 120Hz yang tingkat kecerahannya up to 3500 nits ya der. Beralih ke sektor kamera, Xiaomi 17 ini tuh bakal ngebawa 3 kamera belakang dan 1 kamera depan yang resolusinya rata di angka 50 megapiksel yang semuanya itu udah berlabel Leica. Untuk sensor kamera utama 50 megapikselnya bakal pakai sensor Light Fusion 950 yang terkenal akan teknologi HDR generasi Low-Fic atau Low Light to Full Color, terkenal juga punya dynamic range yang tinggi serta punya sensitivitas cahaya super bagus sehingga bisa ngasih lu foto dengan detail tinggi walaupun dalam kondisi gelap sekalipun. Hal menarik lain dari Xiaomi 17 ini juga ada di sektor baterainya der. Kalau di seri sebelumnya Xiaomi 15 itu baterainya cuma 5240 mAh, Xiaomi 17 reguler ini bakal ngebawa baterai T-Rex berkapasitas 7000 mAh yang juga udah didukung tuh sama fast charging 100W dan dukungan fast wireless charging 50W. Nah, karena Xiaomi 17 ini bakal hadir dengan OS default di Android 16 HyperOS 3, otomatis nantinya lu udah kagak bakalan nemuin iklan di Xiaomi 17 ini ya der. Kayak di Xiaomi 15 aja dia udah kagak ada iklannya tuh. Sama si Poco F7 juga kagak ada iklannya ya. Nah, untuk tanggal perilisan resminya mohon maaf, gua masih belum ada kabar pastinya nih der. Tapi kalau boleh gua tebak, Xiaomi 17 series ini bakal masuk ke Indonesia pada kuartal 1 2026 antara 1 Januari 2026 sampai 31 Maret 2026 ya der. Berikut bocoran spek singkat, estimasi harga serta kelebihan dan kekurangannya der. HP yang kemungkinan bakal rilis ke Indonesia sebentar lagi juga datang dari brand Huawei, yaitu Huawei Nova 14 series nih der. Untuk rilis pastinya kapan gue juga belum bisa kasih tahu lu semua secara detail, tapi kalau menurut pola yang gue baca harusnya ini HP bakal rilis di akhir tahun 2025 ini ya der. Kalau di Cina mah udah rilis tuh dia dari bulan Mei 2025 kemarin. Huawei Nova 14 series ini tuh sebetulnya ada 3 varian der. Di antaranya ada Nova 14 reguler, Nova 14 Pro dan Nova 14 Ultra. Tapi
kabarnya yang bakal masuk Indonesia tuh cuma yang varian Nova 14 reguler sama Nova 14 Pro ya der. Kita bahas varian regulernya dulu. Huawei Nova 14 reguler ini bakal datang ngebawa chipset Kirin 8007 nanometer yang sayangnya cuma dikomboin sama GPU Mali G610 MV4, bukan GPU Maleon kayak kebanyakan chipset Kirin. Nah untung aja RAM 12GB ini HP udah bertipe LPDDR5 sama storage 256GB nya kabarnya juga udah bertipe UFS 4.0 yang pastinya Nova 14 reguler ini nantinya bakalan udah enak banget buat lu pakai tugas berat ya der. Untuk skor Antutu yang didapat sama ini HP kurang lebih ada di angka 600 ribuan poin. Nova 14 reguler ini punya triple kamera belakang dengan konfigurasi 50MP sebagai lensa utama atau wide, lensa tele 12MP dan lensa ultrawide 8MP. Konfigurasi kameranya mah udah lengkap ya der. Asik juga lagi nih, kameranya tuh bisa 3 kali optical zoom dan 30 kali digital zoom. Yang pastinya udah enak banget dah buat lu pakai bikin konten. Soal layar, kalau di varian Huawei Nova 14 Pro itu pakai LTPO OLED 6,78 inci 120Hz yang juga udah beresolusi 1.5K. Di varian Nova 14 reguler ini sayangnya cuma dipakein layar OLED 6,7 inci 120Hz yang resolusinya ini masih di Full HD Plus ya der. Tapi walaupun begitu ya tetap aja layar kedua HP ini menurut gua kagak punya perbedaan yang terlalu berasa. Beralih ke varian Nova 14 Pro, HP ini kabarnya bakal pakai chipset yang lebih kencang dengan jenis Kirin 8027 nanometer yang dikomboin sama GPU andalan Huawei Maleon 922CU. Dan untuk tipe RAM atau storage-nya sih masih sama ya der, LPDDR5 dan UFS 4.0. Nah tapi varian Nova 14 Pro ini punya storage terendah di kapasitas 512GB yang tentunya makin cocok buat pemakaian jangka panjang. Soal konfigurasi kamera belakang juga kurang lebih sama aja ya der. Yang beda tuh si Nova 14 Pro ini punya perbekalan dual kamera depan. Konfigurasinya 50MP sebagai lensa utama atau lensa ultrawide yang asik banget buat dipakai selfie rame-rame. Sama ada juga lensa kedua 8MP sebagai lensa tele. Sayangnya sektor perbateran duniawi di varian Nova 14 Pro ini dibuat sama dengan varian Nova 14 reguler, yaitu dengan kapasitas baterai 5500 mAh yang juga udah didukung sama fast charging 100W dan reverse charging 5W ya der. Oke, berikut spek singkat dari Huawei Nova 14 series der. Akhirnya resmi juga, Oppo Indonesia ngerilis penerus A5 Pro nih der, yaitu Oppo A6 Pro 5G dan Oppo A6 Pro 4G yang debut pada 2 Oktober 2025 kemarin. Dua-duanya ini nyasar ke kelas menengah ya, tapi tetap bawa peningkatan yang lumayan mantep. Buat yang versi 4G, Oppo ngasih chipset MediaTek Helio G100, sementara yang 5G dapet Dimensity 6300. Untuk desain, Oppo A6 Pro 4G ini tampil lebih simpel der, bersih tanpa motif ya. Sedangkan Oppo A6 Pro 5G tampil lebih berseni karena ngebawa corak bunga teratai di back covernya yang mirip-mirip tuh kayak gaya Reno 14 Pro 5G yang kelihatan elegan. Nah soal upgrade-nya gimana? Dulu sempet muncul rumor kalau A6 Pro 5G cuma naik dikit dari seri A5 Pro 5G. Banyak juga yang bilang kalau katanya cuma nambah di kecepatan ngecas doang. Tapi setelah data resminya nongol, ternyata peningkatannya lebih banyak dari itu der. Misalnya di rating tahan air dan debu naik dari IP65 ke IP66, IP68 atau IP69. Layarnya sekarang udah AMOLED juga, bukan IPS lagi. Kamera selfie-nya dari 8MP jadi 16MP, sama baterainya juga naik nih dari 5800 mAh 45W jadi 7000 mAh 80W fast charging. Jadi kesimpulannya, meski chipsetnya masih satu keluarga, tapi Oppo A6 Pro ini lebih berfokus ningkatin daya tahan, efisiensi, sama pengalaman pakai harian biar makin awet dan nyaman.
Menjelang perilisan resminya, Vivo X300 Pro mulai rame dibahas karena bocoran speknya ini makin gila der. Menurut bocoran yang gue dapet dari Weibo, mereka tuh nyebutin kalau Vivo X300 Pro ini bakal ngebawa triple kamera Zeiss dengan konfigurasi lensa 200 megapiksel Samsung HPB sebagai telefoto, lensa 50 megapiksel Sony Lithia 828 sebagai lensa wide, dan lensa 50 megapiksel Samsung GN5 sebagai lensa ultrawide. Ketiga kameranya ini tentu aja punya upgrade yang signifikan dari versi sebelumnya ya der, lebih cakep gitu maksud gua teh. Nah yang menarik, walau modul kameranya segede gitu, tapi Vivo X300 Pro ini tetap bisa dibuat super tipis. Malahan ini HP cuma punya ketebalan yang katanya itu di bawah 8 mili der. Intinya gue jamin dah kagak kayak Batako. Soal chipset, Vivo X300 Pro ini kabarnya bakal pakai chipset Dimensity 9500 5G 3 nanometer yang sama kayak HP Oppo Find X9 5G yang gue taruh di list nomor 1 video kali ini. Dengan combo chipset kenceng dan RAM bertipe LPDDR5T, info aja LPDDR5T ini seri penerus dari seri LPDDR5X ya der. Jadi kelasnya ada di atas LPDDR5X nih. Lanjut X300 Pro ini juga pakai storage UFS 4.1. Pas dites pakai Antutu seri 11, skornya tuh tembus di angka 4 jutaan poin der. Ya walaupun info ini masih belum pasti, tapi at least kita jadi dapat gambaran ya segahar apa sih spek si Vivo X300 Pro ini. Soal layar, kabarnya Vivo X300 Pro ini bakal pakai panel OLED 6,78 inci beresolusi 1.5K 120Hz yang so pasti punya bezel mewah super rapih dan tipis. Nah biar kata ini HP desainnya minimalis dan elegan, tapi Vivo tetap berani ngasih baterai babon 6500 mAh yang juga udah disupport tuh sama fast charging super ngebut 120 watt ya der. Untuk sektor ketahanan, gue baru dapat info kalau ini HP udah ngebawa sertifikasi IP68 atau IP69 yang artinya udah tahan debu total, bisa lu ajak berenang, dan tahan semprotan air bertekanan tinggi juga kayak misalnya air cuci steam. Tapi lu kudu hati-hati ya kalau cuci steam, kadang dia tuh suka bohong, bilangnya nyucinya steam, nggak taunya sendiri loh. Apple akhirnya resmi ngenalin iPhone 17R apa iPhone R lah gitu ya. Dan ini dia pokoknya dah iPhone paling tipis sepanjang sejarah der. Ketebalannya cuma 5,6 mm alias lebih tipis dari dompet lu yang isinya cuma struk Indomaret itu. Desainnya ini jadi langkah besar nih buat Apple karena mereka balik fokus ke HP yang ringan, ramping tapi tetap mewah. iPhone 17R ini juga kabarnya hadir sebagai pengganti iPhone 16 Plus ya der. Di bagian layar, iPhone 17R ini bakal ngebawa layar 6,5 inci LTPO Super Retina XDR OLED 120Hz dengan tingkat kecerahan maksimal di angka 3000 nits. Layarnya ini juga kabarnya udah dilindungin sama Ceramic Shield 2 yang bikin layarnya ini kagak gampang kegores. Nah, karena ini HP emang setipis itu, Apple tuh jadi rela ngorbanin sejumlah kameranya der. Jadi di belakang cuma ada satu kamera 48 megapiksel, tapi tenang aja karena katanya sensornya ini dibuat lebih gede dan juga pastinya lebih pinter ya der. Kalau buat selfie atau video call, ada kamera depan 18 megapiksel lengkap dengan fitur center stage yang fungsinya itu bikin muka lo tetap ada di tengah layar walaupun elunya lagi goyang-goyang. Di bagian otak, iPhone 17R ini bakal pakai chipset Apple A19 Pro 3 nanometer yang klaimnya punya performa setara MacBook Pro. Gila kagak tuh? Udah gitu, ada chip N1 buat Wi-Fi 7 dan Bluetooth 6.0 dan ada juga modem C1X yang 2 kali lebih ngebut tapi 30% lebih irit dari modem di iPhone 16 Pro. Sayangnya Apple lagi-lagi cuma bisa ngasih seonggok baterai 3149 mAh yang elah, udah mau 2026 baterai masih pala 3W tuh Herman gue mah. Ya tapi walaupun baterainya ini kecit merecit, tapi Apple ngeklaim kalau baterainya tuh bakal bisa tahan seharian. Lah tapi tetep bae gue mah kurang percaya. Lah kalau misal kita pakai main game berat, lo kan itu bisa tahan seharian ya kan. iQOO makin buka-bukaan soal flagship barunya nih der. Jadi ini dia iQOO 15. Kalau yang kita tahu seri iQOO sebelumnya itu minor soal kamera, di seri iQOO 15 ini kabarnya dia bakal bawa kamera telefoto periskop 50 megapiksel dengan sensor yang gede. Dan kagak cuma itu aja, kabarnya 3 kamera belakangnya itu punya resolusi 50 megapiksel alias resolusinya ini rata kanan dah semua gitu. Lanjut ke bagian layar, iQOO 15 ini hadir pakai panel Samsung AMOLED 6,85 inci 2K dengan refresh rate 100
144Hz, yang pasti lu udah kebayang dah scrollingnya itu bakalan mulus banget der. Urusan performa juga kagak main-main karena ini HP bakal ngebawa chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 yang dikomboin sama GPU Adreno 840. RAM-nya juga gila nih, 16GB LPDDR5X Ultra dan storage 512GB-nya juga udah bertipe UFS 4.1. Untuk sistem operasinya bakal jalan di Origin OS 6 berbasis Android 16 khas iQOO. Untuk tampilan mah gue jamin kenceng, clean dan mateng ya der. Buat ketahanan daya, HP ini dikasih baterai 7000 mAh lengkap dengan fast charging 100W plus ada juga dukungan wireless charging 50W. Tambahan fitur lain juga lumayan banyak nih. Ada fitur fingerprint ultrasonic di layar, chip gaming Q3, motor getar X-Axis generasi terbaru dan bahkan konektivitas satelit buat keadaan darurat. Jadi kalau dilihat dari paket lengkapnya, layar lega, performa brutal, kamera periskopnya yang balik lagi dan baterai badak, iQOO 15 ini jelas bisa jadi salah satu flagship paling siap tempur di akhir tahun 2025 ini. Nah, menurut lu gimana der? Dengan spek segitu iQOO 15 ini kira-kira bisa kagak nih ngelawan flagship lain kayak Xiaomi 17 atau Vivo X300 Pro tadi? Komen-komen ya. Terakhir ada Oppo Find X9 5G, si calon flagship yang gue prediksikan siap rilis ke Indonesia di bulan November atau Desember mendatang ya der. Oppo Find X9 ini udah dipastikan bakal pakai Dimensity 9500 atau yang biasa dikenal sebagai chipset gahar yang full big core. Artinya semua intinya itu kuat-kuat der, bukan campuran kayak chipset biasa. Di dalamnya itu ada satu ultra core 4,21 GHz, 3 inti premium dan 4 inti performa. Jadi buat multitasking gaming berat sampai buka-buka aplikasi mah kagak bakalan ngeden dah gue jamin. Apalagi chipsetnya juga udah ditemenin nih sama GPU ARM G1 Ultra yang efisien banget tapi nonjok kuat kayak Ilya atau Puria. Untuk layarnya dia pakai LTPO OLED 6,59 inci 1.5K 120Hz yang selain warnanya tajam banget, lu pakai scrolling, nonton atau main game juga bakalan halus dan nyaman abis. Nah, bagian baterainya ini nih yang bikin banyak orang terkejoet. Oppo Find X9 katanya bakal ngebawa baterai 7025 mAh der. Ini lumayan gede ya der buat baterai HP flagship kayak gini. Nah, masih dapat fast charging 80W plus wireless charging 50W juga lagi. Masuk ke kamera, Oppo Find X9 ini kabarnya masih kerja sama tuh der dengan Hasselblad. Jadi hasil jepretannya mah udah pasti bukan kaleng-kaleng. Untuk konfigurasi kameranya ada lensa utama 50MP Sony Lithia 828, lensa kedua 50MP ultrawide ISOCELL GN5 dan lensa ketiga 50MP periskop telefoto Sony Lithia 600. Fitur tambahan kayak fingerprint dia udah ultrasonic di bawah layar, jadi tetap bisa dipakai walau jari lu itu rada basah. Terus udah ada juga nih sertifikasi IP69 yang artinya dia udah tahan air, tahan debu, drama kehidupan, tepuk sakinah dan kawan-kawan lah pokoknya. Softwarenya juga terbaru nih, Color OS 16 berbasis Android 16 yang kabarnya bakal makin smooth dan pinter berkat fitur AI-nya yang ada di sana sini. Tamat ending yang sangat mengpinjolkan.